Ya, halo semua. Balik lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview. Ini dia, KZAZ09. Apaan tuh? KZAZ09 ini merupakan Bluetooth modul TWS. Sebelum videonya dimulai, saya disclaimer dulu. KZAZ09 ini disponsori oleh toko Takasuya. Terima kasih kesempatannya saya jadi bisa nge-review modul ini. Meskipun video ini disponsori, ya dia bilang, toko Takasuya ini, review aja kayak biasa om. Kalau jelek nggak apa-apa, sampah-sampahin aja. Yang penting objektif lah, jangan karena ini disponsorin jadi dibagus-bagusin. Siap, oke, saya selalu objektif seperti biasa kok. Yuk kita mulai dari packaging kardusnya kali ya. Nih kayak gini tampak dusnya. Ini yang saya punya tipe 2 pin B, ada yang pin C ya. Ini sisi kanan, sisi depan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Ya, ini ada apa sih? Nggak kelihatan kamera ya udah. Ini sisi belakangnya tuh. Bahasanya ada bahasa Inggrisnya tuh, kalau mau baca silakan pause aja. Yuk di dalamnya kayak apa sih? Kayak begini tuh. Waktu datang iya ada ininya. Dibuka sut ya. Emang gini sih susah waktu datang juga. Ini ada apa aja ini? Ada manualnya. Sebentar. Ini ada kabel Type A ke Type C. Yuk kita ke si modulnya. Ini ngeluarinnya kalau saya sih ya ditekan ininya. Nah keluar. Sebentar rapiin dulu. Nih barangkali yang pengen ngeliatin instructionnya nih tuh ya. First use of KZAZ09. Inggrisnya agak babi bu kayak saya. Correctly and comfortably wearing tuh. Barangkali salah nancepin malah di lubang hidung ya. Ini ada gambarnya tancepinnya di lubang kuping. Nih ada operation guide-nya tuh. Ada tombol-tombolnya, tombol fungsi-fungsinya nanti saya juga bahas, tenang. Ini ada earphone charging indication. Ada lagi ini apa ini? The charging cabin's charge indication. Sininya apa? Single ear using instructions. Ya ini bisa cuma dipakai satu earpiece-nya aja, satu modul aja pun bisa. Ini ada clearing of earphone pairing information ya untuk reset. Ya udah, atur-atur lah. Nanti kalau misalkan kalian sikat pun nanti dikasih guide-nya, baca sendiri aja ya. Nih, barangnya kayak gini. Ini case. Kalau dibuka ya ini IM-nya tidak termasuk. Saya cuma tempelin ini aja, TRN MT1. Nih build quality-nya kayak apa sih? Ya ini ada warna merah ini battery indicator dari charging case-nya. Kita bahas satu-satu, sabar. Kita mulai dari build charging case-nya. Obviously ini terbuat dari plastik, tapi ya saya rasa plastiknya masih layak kok. Ini bagian belakangnya kayak begini, ya nggak ada apa-apa. Ini portnya USB Type-C di sebelah kanan sini. Ya, ininya magnetik nggak sih? Iya, magnetik. Tutup ininya magnetik. Tengahnya juga ada busanya. Dudukan docking ininya pun ya magnetik. Tenang, kalau misalkan kalian cepat-cepat aduh ya nggak bakal jatuh kok. Ya ini yang saya bilang tadi ada indikatornya. Ada 3 warna. Kalau full dia hijau. Kalau agak full atau ya udah mulai setengah lah istilahnya, dia oranye. Kalau yang saya udah merah nih, udah kayak jadi Ultraman tinong-tinong ya, udah sekarat baterainya. Ya kita bahas dari modulnya. Modulnya kayak apa sih build-nya? Ya coba tuh. KZ Bluetooth modul upgrade cable. Yang saya punya versi 2 pin ya, ini sebentar saya cabut aja.
kayak begini. Tuh kelihatan? Yang saya versi pin B ini, kenapa saya pilihnya yang pin B? Ya, karena biar lebih fleksibel sih sebenarnya. Jadi kalian nggak kepatok sama IM-nya KZ atau CCA ya. Contoh ini yang pin 2 pin biasa, ini apa? QDC kali ya. Dipakein ke QDC juga bisa sebenarnya. Yang nggak bisa dicolokin si KZ pin B ini nih, si modul ini. Yang nggak bisa tuh si Moondrop Aria. Dia recess, nggak muat si bagian dalam ininya. Jadi kalau misalkan berniat colokin ke IM yang agak sedikit recess si port 2 pinnya, ya mungkin nggak bisa. Yaudah lanjut kita bahas si modulnya lagi. Modulnya kayak begini tuh. Ada logo KZ-nya, ada ya LED light-nya. Ini tombolnya kayak apa sih yang kayak tadi saya bilang nih. Cara-cara pemakaian tombolnya kayak apa? Nih, klik 1 kali untuk play atau pause ya. Kiri kanan sama fungsinya. Klik 2 kali, yang ini beda. Kalau yang modul kanan dia next song. Kalau yang modul kiri dia rewind. Kalau ini di posisi lagi nggak ada apa-apa, ini ditahan lama, dia aktifin asisten HP kalian. Kalau ada telepon, misalkan mau kalian terima teleponnya, pencet klik 1 kali. Kalau mau udahan teleponannya, pencet klik 1 kali lagi. Kalau misalkan lagi dengerin musik di telepon nih, males, tahan aja ininya yang lama ya, kanan kiri sama. Oke, fitur Bluetooth 5.2. Wow, ya ini tapi meskipun dia Bluetooth 5.2, sayangnya dia cuma support kodeknya SBC dan AAC. Dia nggak support aptX FX dari Qualcomm, apalagi LDAC ya. Dia nggak support, sayang sekali. Fitur lainnya, dia dual host yang kayak saya bilang tadi. Jadi bisa cuma pakai, misalkan mau pakai modul yang earpiece sisi kanan aja bisa. Mau pakai modul sisi earpiece kiri aja bisa. Mau yang kanan dikonekin ke HP-nya dia, yang kiri konekin ke HP-nya lu ya bisa kok. Fitur yang ketiga, kapasitas baterai yang besar ya, kepukul. Si charging case-nya yang ini katanya baterainya 800 mAh ya. KZ ngeklaim bisa charge 8 sampai 10 kali. Sedangkan si modulnya dia 50 mAh. Katanya sih kuat 6 jam, tapi lebih dari itu. Nanti saya juga bahas. Ada lagi fiturnya High Performance Mode, yang nggak begitu high performance ya, sorry to say. Nanti saya bahas juga. Ergonomic design ya, itu KZ yang nulis sih. Saya setuju sih, ini ergonomic design nyaman loh makainya. Nggak sampai ngejepit-jepit banget ke telinga, dan juga ini ya build quality-nya halus loh, plastik-plastik ininya. Plastik ininya, si sedotannya, si plastik kedua pinnya pun dia halus, nggak bikin iritasi. Apalagi fiturnya, dia auto connect. Nyalain Bluetooth di HP kalian, terus ya ini buka aja lah ke sini. Nanti langsung otomatis terhubung ke device yang terakhir dikonekin. Jadi, setelah penggunaannya berapa lama bang? Ya saya pakai ini kurang lebihnya 2 mingguan. Kayak gimana impresinya? Impresinya kita mulai dari si fitting ininya ya. Mungkin saya nanti tempelin aja penampakannya di sini. Fittingnya, dia modelnya apa ya? Kalau saya bahasain tuh snug fit kali ya. Mau dipakai jogging ya, kayak suka jogging aja saya, kaum berbahan. Kalau misalkan dipakai jogging, heboh, lari-lari atau headbang lu ngedengerin lagu metal pun ini nempel kok. Nggak lompat sendiri si modulnya, nggak tahu kalau IM-nya. Yang tadi saya bilang juga, ini nggak bikin kuping gatel atau iritasi. Karena ya memang build-nya ini lumayan loh sebenarnya.
Plastiknya cetakannya halus-halus. Si bagian sininya pun mana? Bisa nggak di zoom tuh? Ya. Ininya halus, nggak ada bagian yang nonjol yang bikin iritasi kuping. Konektivitasnya kayak apa? Suka putus-putus nggak? Kan annoying tuh, misalkan kalian lagi dengerin lagu, tiba-tiba lagunya kecil sebelah di kiri atau kecil sebelah di kanan, atau ngeberbet atau kayak gimana lah. Ini suka putus-putus nggak? Selama saya pakai 2 minggu sih, dia nggak pernah putus-putus. Kecuali kalau misalkan kalian mau ke WC nih kayak saya. Lagi rebahan, pengen ke WC. HP-nya ditinggalin di kamar, saya lari ke WC jaraknya 5 meter. Tapi kehalang 2 tembok, dia agak sedikit putus. Kalau tanpa tembok, saya tes sih di halaman belakang rumah saya kurang lebih jaraknya 10 meteran, ini aman. Kalau suara mikrofon dari si Bluetooth receiver ini gimana? Suara mikrofonnya, ya sayang sekali saya nggak bisa rekam suaranya. Saya udah coba pakai aplikasi apa yang ada di Play Store, katanya bisa rekam suara Bluetooth headset. Masih nggak kerekam, malah nggak bisa di-save. Saya cobain pakai aplikasinya Motif dari Shure, sama nggak bisa. Saya cobain di Smule, ya apa tuh, Smule, apapun lah, nggak tahu saya ngomongnya gimana itu, Smule ya. Di situ pun nggak bisa, malah pakainya aktifin mikrofon dari HP. Akhirnya saya tes ke salah satu bank lokal pemerintah Indonesia, ya nggak akan saya sebutin namanya. Saya sekalian memang lagi ada masalah sama marketplace si kartu kredit saya ya. Di akhir teleponnya saya tanya, suaranya jelas nggak sih? Kayak apa sih suaranya? Ya katanya sih ya jelas-jelas aja, cuman memang suaranya agak sedikit aneh katanya. Anehnya gimana? Ya mungkin dia kena kompresi dari Bluetooth atau dari, ya nggak tahu juga ya. Saya coba teleponannya sama orang bank loh. Latency atau delay-nya gimana? Kan ada high performance mode ya. Delay di mode normal untuk nonton video kayak YouTubean sih ya, ini aman. Nggak ada delay aneh-aneh lah, nggak kerasa. Cuman kalau misalkan kalian pakai nih di mode normal, atau kalau si KZ modulnya nyebutnya sih standard mode. Di mode standar dia kalau misalkan kalian pakai di Real Drum, Genshin Impact, dia udah jelas kerasa ini ya audionya kemana, videonya kemana, ya dia kerasa di mode standar. Kalau di mode high performance mode-nya, kalau mau aktifin high performance mode gimana? Bisa klik aja 3 kali ya, bebas mode yang kiri, mode yang kanan, nanti dia ada bunyinya. High performance mode ya, bunyinya kayak gitu, beneran. Di mode high performance mode ya, tunggu saya close up aja kali ya, biar kelihatan si modulnya. Di si high performance mode katanya sih 40 millisecond. Saya cobain di tesnya ini pakai kodeknya AAC di aplikasi Real Drum. Misal kalian pencet, baru keluar ada dep. Ya masih kerasa sih, tapi memang improve dari mode standarnya. Kalau dipakai di game kayak Genshin Impact yang MMORPG, itu MMO bukan ya, cuma RPG doang sih ya. Kasual dia masih aman. Tapi kalau dipakai Real Drum yang butuh real time, atau misalkan main PUBG Mobile atau COD Mobile, dia kerasa deh bakal agak out of sync lah. Jadi nggak sinkron istilahnya ya. Kecepatan respon kalian dari pendengaran telat berkisar 40 millisecond. Kalau kalian kompetitif itu lumayan berasa loh, sekian millisecond. Kita bahas si battery life-nya dari modul ini. Tadi si KZ kan ngeklaim charging case-nya atau charging cradle-nya dia tahan 8-10 kali. Di pemakaian saya 2 minggu, ini tahan 6 kali ngecas. Nggak tahu kenapa nih, 6 kali di yang saya. Dan si battery indikatornya, kalau di yang unit saya sih, baru dipakai 1 kali ngecas, dia tiba-tiba langsung kuning.
dipakai 2 kali ngecas, dia udah merah. Tapi di kondisi yang merah ini bisa nambah ngecas 4 kali lagi. Ini battery indicatornya mungkin agak kurang reliable lah. Itu aja paling. Kalau C, modulnya tahan berapa jam? Di mode standar saya tes pakai IM-nya yang saya ngetes battery life ini sih. Si MT1 saya setel di volume yang menurut saya udah sedikit lebih kenceng dari selera saya. Dia tahan 8 jam. KZ klaim 6 jam. Ini salah satu oke, battery life-nya ini oke. Yang modulnya. Untuk ngecasi modulnya dari 0 beneran tewas modulnya sampai full berapa lama? Saya ngetes kasih timer, dia butuh waktu 1 jam 50 menit. Ya anggap aja 2 jam lah kalau misalkan dari posisi keadaan tewas sampai full. Kita bahas ke soundnya. Untuk soundnya si modul ini saya sempet tes di Blessing 2 dan di MT1. Dikonekinnya ke Redmi Note 9 Pro yang saya pakai ngerekam dan ke Hibi R5S. Ini soundnya gimana sih? Yang pertama kali saya tes si modul KZ ini, saya notice ada background hiss-nya. Ini apakah mengganggu atau enggak? Balik lagi ke selera kalian ya, bukan selera sih, ke batas toleransi kalian. Jadi di suara backgroundnya ada suara kalau misalkan lagunya yang lagu-lagu yang ada sisi quietnya, sisi tenangnya, tiba-tiba kedenger lah. Kalau misalkan kalian ngedengerinnya lagu yang jerang-jereng-jerong dagdikduk ya aman kok. Selain itu, untuk pengaturan volume di Redmi Note 9 Pro saya, volume ke-1 dia nyala kecil. Volume step kedua dia nyala makin gede. Volume step ketiga dia lumayan kenceng. Volume step keempat dia tiba-tiba terlalu kencang ya. Wow, ini gimana ya? Jadi agak susah lah cari sweet spot suara yang nggak kenceng tapi ya nggak kepelanan juga, dia susah. Beda ceritanya kalau dikonekin ke si Hibi R5S karena dia volume stepnya 100. Saya make ini di volumenya kalau Hibi R5S kurang lebih 29, 30. Dia udah sweet spot. Lumayan agak kenceng tapi ya nggak kekencengan lah. Jadi soundnya gimana nih? Kita kan bahas sound. Kalau misalkan dikonekin ke sini, di-compare sama HP aja kali ya biar lebih fair. Misal, anggaplah ini Blessing 2. Dicolokin ke sini ke modul Bluetooth versus dicolok langsung ke HP. Jomplang banget nggak sih? Noticeable nggak sih? Yang pertama saya jelas notice dia jadi ada background hiss-nya. Tapi kalau dari secara tonal, yang saya notice berubah di si modul KZ ini, dia suaranya jadi lebih benyet ya, bassnya jadi lebih apa ya, boomy ya, nggak tight si bassnya. Dan juga si detail treble-nya ini kerasa agak sedikit berkurang ya dibandingkan colok HP langsung. 11-12 lah kayak HP lah. Kalau misalkan di-compare sama si Bluetooth modul yang lain, ya sayang sekali. Saya baru nyoba modul TWS ya yang ini. Yang saya tahu si saingannya ada Vio apapun itulah dan juga TRN BT20S Pro gitu ya. Itu yang TRN dia support aptX tapi harganya 800.000, sedangkan yang ini 300 ribuan. Jadi si KZ modul ini worth it nggak sih? Ya lumayan sih. Misalkan nih skenarionya nih, kalau saya beli si KZ AZ09 ini kayak apa? Yang bisa saya bayangkan sih misalkan kalian udah hunting TWS. Misal kalian udah punya IM ya sebelumnya, IM yang removable 2 pin. Kalian hunting TWS.
Si TWS yang harganya 300 ribuan ke bawah. Contoh kandidat ke-1, dia delay-nya parah banget, gak bisa dipakai main Genshin sama sekali. Yang kedua, dia misalkan tonalnya terlalu ngebas untuk kalian. Atau misalkan dia terlalu bright untuk kalian, atau fittingnya gak nyaman, bentuknya aneh. Atau battery life-nya jelek lah. Iya, si modul ini bisa jadi salah satu opsi yang decent menurut saya. Lumayan lah. Untuk harga yang misalkan kalian memang ngincer TWS yang 300 ribuan, ya udah aja spend untuk beli si modul ini. Kalian tancepin si IM kalian sendiri yang udah benar kalian cocok tonalnya, yang dirasa ya untuk dipakai everyday carry item, ya colokin aja ke situ. Jadi ya dapet TWS yang udah tonalnya kalian cocok, dapet juga yang baterainya dia lumayan awet, dan juga suaranya ya udah kurang lebihnya kayak kalian colok langsung ke HP tapi tanpa kabel. Paling ya minusnya dia ada sedikit hiss, dan juga si nggak tahu ini yang unit saya sih indikator baterainya kayak begitu, dan si IM kalian belum tentu tahan air, dan modul ini pun belum tentu tahan air. Takutnya kalian kelupaan pakai TWS, hujan-hujanan, pulang-pulang sadar, aduh IM saya banjir bandang nih, gimana nih? Ya paling gitu aja take saya dari si KZ-AZ09. Sebelum ending, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk toko Takasuya udah mengasih saya kesempatan untuk review Bluetooth modul ini. Review aja seobjektif mungkin, kalau sampahin aja nggak apa-apa. Bilang aja seadanya, suka-suka om katanya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya udah, sebelum ending seperti biasa, jaga kesehatan kalian, patuhi prokes, jangan sampai kena COVID. Gak enak loh, mending uangnya ditabung bebas lah buat kalian apapun suka-suka. Saya juga sedikit mengingatkan, apabila videonya dirasa membantu atau untuk isi-isi waktu luang kalian aja, bolehlah like, subscribe juga. Ayo sedikit lagi 1000. Seperti biasa juga saya selalu mengingatkan, jangan lupa untuk makan yang cukup, minum ya, tidur yang cukup juga, mandi biar gak bau, olahraga biar sehat, dan berjemur. Sekian dari saya, terima kasih udah mampir di video ini. Bye-bye.